Nah, aku dengar kamu punya bakat yang luar biasa, yang unik, yang lucu, berkaitan dengan mampu menirukan tokoh-tokoh karakter di dalam permainan game ya. Iya, betul. Game apa itu? Itu nama gamenya Mobile Legends juga Berapa sih. banyak tokoh di dalam Mobile Legends yang kamu bisa tirukan? Iya. Aku bisa tiru semuanya. Oke. Kecuali yang cewek, karena suara aku kan berat gitu. Oh berat. Coba misalnya salah satu karakter kamu tirukan sekarang ini, coba. Yang ini hero-nya adalah Alucard ya, nama hero-nya Alucard. Alucard. Oke. Hey, hey, not bad. Killing is always better than giving mercy. Kayak gitu sih, Mas. Oke. Nanti kita lihat aslinya ya. Boleh, boleh, boleh. Nah, kemudian boleh tahu nggak sejak kapan kamu menyadari bahwa kamu punya talenta bisa menirukan suara-suara karakter seperti ini? Itu tuh setelah aku posting karya-karya aku ke sosial media, Mas. Karena sebelumnya itu aku pikir kayak ya udah gitu, bakat yang aku punya tuh kayak ya udah sih gitu, nggak akan jadi apa-apa juga sebenarnya gitu kan. Oh, jadi tadinya kamu cuma niru-niru aja gitu loh? Aku niru-niru Kamu nggak aja. tahu bahwa nggak semua orang bisa seperti itu? Iya, aku belum sadar akan hal itu, Mas. Ketika aku coba buat konten, aku buat karya, akhirnya aku posting karya aku ke sosial media, YouTube, Instagram, dan dapat apresiasinya di situ, Mas, awalnya. Oke, Barulah aku dari sadar situ kayak, kamu sadar, oh ternyata ini adalah talenta yang nggak semua orang punya iya ya? gitu, betul. Oke, ini bakat yang unik ya? Iya, betul. Nah, coba ceritain dong, bagaimana awalnya kamu tertarik untuk meniru suara dari karakter heroes di Mobile Legends ini? Aku main gamenya juga, tapi bukan sebagai pro player ya, Mas, ya, untuk mengisi kekosongan aja gitu. Dan ketika aku main game itu, aku lihat-lihat karakternya kan, bisa dilihat di situ, dan aku rasa setiap karakter punya sisi dan karakter yang berbeda-beda, sampai aku ngeliat kayak, oh ini keren juga gitu kan. Sampai akhirnya aku coba-coba sambil main, sambil tiruin gitu kan. Ya pada akhirnya aku memutuskan untuk buat konten tentang Mobile Legends tersebut waktu itu. Jadi ada Coba-coba berapa tiru. banyak heroes di sana yang Kurang kamu udah lebih- bisa tiru? Kurang lebih di 60 sampai 70 hero, Mas. Iya, Nah, yang Mas. menarik juga adalah sebenarnya nanti kamu tirukan ya Boleh, karakter-karakter termasuk tokoh-tokoh Indonesia. Tapi yang juga menarik, kamu ini kan punya bakat lain sebenarnya, penyutradaraan, ya, kemudian audio mixing. Iya, betul. Kamu mendapatkan lumayan banyak penghargaan di situ ya. Iya, betul, Mas. Jadi sebenarnya minatmu ini apa sih? Intinya kalau aku sendiri minatnya tuh lebih kepada hal-hal yang pertama bermanfaat buat orang banyak dulu ya, Mas ya. Terus bisa menghibur juga, dan pastinya dari situ ya bisa menghasilkan benefit dan job yang banyak pastinya. Jadi di luar ini kamu pernah ngisi suara untuk iklan-iklan komersial gitu? Iklan komersial ada beberapa gitu, walaupun buat sejauh ini sih belum terhitung banyak ya, Mas ya, masih beberapa. Kebanyakan aku isi yang lokal, terus kayak lokal brand, digital branding, kayak gitu-gitu, narasi juga, Mas. Setiap tokoh yang kamu mau tirukan suaranya, itu apakah butuh waktu yang lama, sama rata-rata sama, atau berbeda-beda tergantung tingkat kesulitannya? Butuh waktu, tapi rata-rata tidak begitu lama sih, Mas. Karena ya betul tergantung tingkat kesulitan dari tokoh tersebut, yang memang dari masing-masing tokoh kan kadang ada yang tipikal suaranya itu dekat dengan aku, ada yang tipikal suaranya juga jauh sama aku. Nah kadang aku yang lebih lama itu ketika menemukan satu karakter suara yang agak jauh gitu tipikal di suaranya. Dan kalau misalkan yang deket-deket nih kayak, apalagi suara-suara yang berat ya, Mas ya, itu nggak begitu lama sih. Nah, sekarang coba kamu tirukan beberapa tokoh di Mobile Legends, tapi kita putar dulu. Boleh. Supaya orang bisa membandingkan antara suara yang asli sama suara yang kamu tirukan ya. Boleh. Aku boleh pilihkan ya Boleh, Mas. karakternya. Aku pilih Alucard dulu, Alucard. Nothing lasts forever. We can change the future. Coba kamu tirukan. Nothing lasts forever. We can change the future. Berikutnya kita coba Franco. Time to teach you guys a lesson. Nah, ini yang tinggi, ini agak susah. nih. Yeah. I love the smell of gunpowder in the morning. Oke, kalau Cyclops, Yes, Cyclops is an astronomer. Yes, Cyclops is the astronomer.
Pernah nggak terbayangkan bahwa kamu satu hari kelak itu diminta untuk mengisi suara karakter-karakter film-film luar, misalnya di Hollywood atau produksi Hollywood? Kalau terbayang belum, tapi keinginan ada. Keinginan ada ya? Keinginan Oke, mudah-mudahan satu hari kelak kita lagi nonton ini, itu adalah suaramu ya. Amin ya rabbal alamin. Tadi kan di video kita lihat bahwa ada suara Pak Jokowi. Iya mas. Kan aku dan aku yakin beberapa penonton bilang, bohong itu suara Pak Jokowi beneran itu, bukan suaranya Yusa. Nah sekarang videonya aku putar, tapi suaranya Pak Jokowi aku mute, ya aku hilangkan. Kamu coba tiru bisa? Insya Allah bisa mas. Oke. Insya Allah bisa. Baik, kalau gitu sekarang kita putar video yang tadi, tapi tanpa suara, nanti suaranya diisi oleh Yusa. Ya, kepada seluruh rakyat Indonesia, berhubung saat ini masih pandemi COVID-19, diharapkan semuanya ya tinggal di rumah saja dulu. Nanti ya kalau sudah selesai, silahkan kumpul-kumpul lagi. Kamu pintar main Rubik. Iya. Ya, pandai bermain Rubik, itu yang ada di sampingmu itu Rubik ya. Iya. Karena jangan sampai banyak penonton yang bilang Rubik itu apa ya, masih mengingat-ingat ya. Tapi ternyata kamu adalah anak muda yang punya talenta bermain Rubik. Dan itu saya lihat Rubiknya macam-macam itu ya. Zaman Om Andi cuma satu macam aja itu. Sekarang udah nggak keruan itu Ya, kalau udah dilihat ya. banyak gitu sih Oke, modelnya ada ya. berapa banyak sih jenis Rubik di dunia ini? Banyak sih, banyak banget. Jadi kan kalau kayak banyak orang tuh yang kayak memproduksi Rubik kan, contohnya kayak Rubik 3x3. Dari Rubik 3x3 sendiri aja kayak orang udah kayak yang kayak create Rubik gitu ya, bisa kayak modifikasi Rubik yang jadi kayak bentuknya gimana gitu. Oke, yang paling unik dari koleksimu ini yang mana? Yang ini ya, Dayan GameCube VI. Itu unik. Ya, ini Yang- unik karena pecahannya kecil-kecil dan ini juga sangat rumit ya. Jadi boleh tahu sejak umur berapa Raihan tertarik untuk bermain Rubik ini? Dari umur 8 ya, kayak sekitar tahun 2015 waktu kelas 3 tuh. Aku juga itu kayak baru beli bukunya doang kan. Ngeliat belum beli belum beli permainannya? Rubik ya, sama sekali belum ada. Oke. Jadi aku cuma lihat bukunya gitu kan, aku baca-baca tertarik gitu kan. Habis itu aku baru mulai beli Rubiknya. Kayaknya wah ini kayaknya tertarik nih. Jadi beli satu, aku acak-acak, ikutin yang di buku. Kayaknya yang di buku kayak kurang gimana gitu kan. Oke. Soalnya kan kalau di buku itu kan cuma teori. Dan Jadi aku harus kayak, panduannya menurut kamu nggak meyakinkan? panduannya udah gitu ya? bagus, cuman kan itu karena teori tuh. Oh, Aku butuh oke. melihat yang kayak fisiknya gitu kan, kayak orang yang bantu aku kayak kasih tahu. Jadi pertama aku juga diajarin sama om aku, itu cuman sekali Sama siapa? sama om. Oh, Omu. Oke. Jadi itu kayak aku cuman diajarin sekali. Habis itu aku udah bisa. Masing-masing orang punya teknik atau semua teknik sama aja? Dari yang dasar ya, orang kalau speedcuber nyelesainya pasti pakai teknik CFOP tuh, yang cross, F2L, OLL sama PLL kan Oh udah iya pasti iya kayak iya gitu itu kan. itu. Kamu mau jelasin Om ini nggak ngerti sama sekali apa yang kamu Ya, jelasin. tapi kalau yang kayak speedcuber gitu pasti Iya. mereka kayak ketemu yang cara mereka sendiri gitu Oh, kan. nanti lama-lama mereka tahu mana yang Iya. lebih cepat gitu ya. Ini kecepatan tangan atau memang apa ya? Ada orang yang punya taktik sendiri sehingga bisa lebih cepat atau sebenarnya sama aja cuma kecepatan tangan dia aja gini-gini. Nggak cuman kecepatan tangan ya, kalau tangannya cepet tapi matanya kayak kurang cepet nanggep gitu kayak sama aja bohong kan. Jadi harus koordinasi kayak, antara mata, tangan, koordinasi mata otak. antar tangan, ya. Kalau kecepatan rubrik yang standar mana yang standar? Yang kayak ini 3x3. Nah, coba. Ini yang standar kan. Itu kalau kamu diacak-acak, kamu benerin rekormu berapa lama? Sekitar 12 detikan lah ya. 12 detik. Contohnya kalau aku acak sekarang Gini ya. ya, sekarang diacak-acak. Kemudian contohnya aku beresin nih. Kamu Kayak, beresin perlu berapa lama ini? 12 detik. 12 detik? Kadang bisa lebih, kadang bisa kurang. Nah, Nah, coba. waktu tercepat aku itu kayak 7 detik. Tunggu, aku acak-acak sekarang ya. Om Edi acak-acak boleh nggak? Boleh. Oke, Ayo. sini. Om Edi ngacak-ngacak aja lama, apalagi benerinnya. Oke, diacak-acak. Nah, coba. Ini ya. Berapa detik? Ya, penonton masing-masing hitung di rumah ya.
1, 2, 3. Iya. Gimana? Nanti ceritain lah. Nanti kasih tips sama penonton supaya penonton juga senang. Jadi begini penonton. Yang pertama kita lihat dulu. Kemudian kita putar sedikit, kita putar begini, begitu. Nah, gitu baru jadi ya. Ini maksudnya kamu nanti ngajarin penonton, bukan Om Andy. Nah, Mungkin 7 jadi kan detik kalau itu ini tadi. kayak 3x3 kan juga banyak metodenya kan, kayak di YouTube ada yang ngajarin gitu. Nah, tapi kalau untuk Rubik yang sulit ya, contohnya kayak Rubik ini deh ya, diandaikan Rubik ini. Ini di YouTube pun kayaknya nggak ada yang ngajarin. Jadi mau nggak mau orang yang mau selesai ini harus cari Belajar caranya sendiri. sendiri. Iya, cari caranya sendiri. Udah berapa banyak piagammu? Banyak sih, kan itu piagamnya kalau setiap lomba kan untuk yang ikut lomba Rubik tuh, kan pasti dibagiin. Mana yang menurut Rehan paling bergengsi, paling keren gitu pialanya atau piagamnya? Memperingati Hari Anak Nasional ya di Indonesia itu waktu Kenapa? tahun 2018, itu tuh waktu di kereta, tuh kayak lomba Rubik tapi di kereta. Oh, Dan oke. Itu tadi Rubiknya ada itu fotonya ya? khusus ini Iya. Rubiknya nih, bergambarnya kayak kereta. Nah, jadi kayak gini, setiap warnanya itu kayak kereta gitu. Wah, keren. Untuk ini Rubiknya harus lomba pakai ini, yang Iya. cuma dijual di KRL. Jadi ini Oke. cuma kayak seasonal lah ya, dan mereka udah nggak memproduksi ini lagi. Jadi ini kayak satu-satunya Rubik gitu ya. Oh iya, nggak Lalu, semua orang punya nih, nggak semua jadi, orang bisa ya. beli ya. Aku di sono juara 2. Jadi Hadiahnya lumayan tuh tadi. ya Baik, jadi ini karena tempat perlombaannya unik, kemudian Rubiknya unik ya, dan kemudian tentu saja hadiahnya juga Iya. ya. Baik, terus kemudian selama ini dari pengalaman Rehan ini ya, waktu Rehan bermain, itu lebih pakai intuisi atau ada rumus-rumus yang harus dilaksanakan? Untuk rumus orang boleh kayak memilih 2 ya. Contohnya kalau kita ambil 3x3 ya contohnya ya. Iya. Ini mau pakai intuisi, mau pakai rumus juga boleh. Tapi biasa orang lebih memilih rumus soalnya mereka udah kayak nggak perlu cari lagi ya. Kalau aku lebih memilih untuk memakai intuisi karena emang ini cara aku, terserah. Contohnya kayak emang jarinya kan sesuai gitu ya, kayak sesuai aku udah dikenal banget ya. Tapi kalau pilih algoritma yang orang lain juga udah ada, itu juga boleh. Oke. Nah, mungkin sebagian orang belum tahu sejarah Rubik ini. Rubik ini dimulai dari mana sih? Kamu tahu nggak? Jadi Rubik ini sebenarnya dimulai oleh sebuah arsitek ya, namanya Erno Rubik. Oh, Jadi ini nama pakai belakangnya nama itu dia dipakai ya? untuk Rubik. Sebenarnya dia ingin merancang sebuah bangunan baru, tetapi dia malah tidak sengaja membuat Rubik ini. Yang pada tahun 1972 kalau aku nggak salah, itu dia mulai membuat Rubik itu prototipenya ya. Jadi kayak masih kayu, dia kayak mungkin buat dari kayu gitu ya. Oke. Dia buat, abis itu dia kayak mencoba memainkannya gitu kan. Nah, kemudian beberapa tahunnya lagi Rubiknya itu dijual sama kayak toko mainan gitu kan. Banyak orang yang suka. Nah, kemudian makin membesar market Rubik ini Oke, Rubik ini dari mana asalnya? dari Hungaria. Nah, semua orang udah bertanya-tanya, mungkin yang mereka nggak terlalu banyak lihat media sosial atau channel YouTube, mungkin udah bertanya-tanya ini keahliannya apa gitu ya. Nah, dengar-dengar kamu punya keahlian menirukan penyanyi-penyanyi di Indonesia ya? Betul Bang, itu salah satunya. Ya. Salah satunya, salah duanya apa lagi? Salah duanya ada, ya kalau kebanyakan sih saya bernyanyi, terus memproduksi juga, Oh, sutradara juga, terus pernah niruin suara kartun pernah sih. oke, jadi pernah. Tapi sekarang ekspertismu atau keahlian utamamu? Utama sih aku sebenarnya dari dulu tuh, aku kan gabung di dunia per-YouTuban, aku terjun tuh dari 2016 ya Bang. Heeh. Aku emang dari dulu di balik layar Bang. Oh, Jadi aku sebagai? membuat musik, aku sebagai arrangernya, aku sebagai produser, aku kebanyakan di balik layar. Cuman sekarang karena ya namanya juga pengen eksis ya, cuman pengen eksis, pengen bernyanyi sih Bang, lebih pengen bernyanyi, pengen nunjukin talenta lain, terutama Yang ada menirukan pada suara dirimu. ini.
Oke. Jadi ya pengen mencoba aja gitu. Berapa banyak penyanyi yang suaranya bisa kamu tiru sampai hari ini? Baru bisa mencoba 30 suara, Bang. 30? Itu baru. Rencana pengen 100 sih. Wow. Rencana. Ini penyanyi Indonesia aja atau kamu pernah mencoba meniru penyanyi-penyanyi dunia? Kalau yang 30 ini kebetulan Indonesia, Bang. Baru Indonesia. Tapi ada rencana ke sana? Untuk ada dari 100 list itu aku udah bikin ada suara luar negeri, orang luar negeri, ada suara cewek juga sih. Latar belakang pendidikanmu apa ini? Aku lulusan SMA, Bang. Lah, tapi kok bisa jadi sound engineer ini belajar dari mana? Jadi emang kebetulan itu waktu dulu aku kan sering ngeband, Bang, zaman-zaman SMA. Oke. Cuman karena kebutuhan recording yang mahal, aku nge-recording ke tempat atau studio tuh mahal kan. Dari situ aku pengen berusaha gimana caranya bisa recording sendiri. Dari situ aku belajar. Oh, otodidak ini berarti Iya ya? betul. Aku pas lulus dari SMA langsung belajar sound engineering. Jadi pergi ke studio, main-main ke studio, lihat-lihat yang rekaman. Dari situ aku belajar dan mempraktekannya di rumah. Walaupun dengan waktu itu dengan alat seadanya. Dari situ ya dari situ terus mencoba. Akhirnya aku ngeberanin diri buat bikin lagu sendiri dengan aku sebagai sound engineer-nya gitu, sebagai yang bikin musiknya. Dari situ saya mulai gitu, Bang. Oke, nanti cerita ya, kamu pernah jadi pemain band, tapi aku dengar kamu juga pernah bekerja di pabrik sebagai buruh pabrik gitu? Betul sih, Bang. Tepatnya di Pabrik apa? pabrik tekstil, Bang. Oh, berapa lama itu? Itu aku pas lulus SMA 2012 tuh aku 5 tahun kerja, Bang. Nah, tapi sebelum menirukan suara penyanyi-penyanyi, katanya kamu juga sering menirukan soundtrack dari film-film gitu ya? Aku tuh bikin original soundtrack remake-nya. Oh, oke. Jadi kayak aku pernah bikin original soundtrack kartun, Wiro Sableng, kartun sih banyak kayak Shinchan, Doraemon. Aku jadi bikin original soundtrack remake-nya. Jadi kan bagaimana itu? Apa yang dibuat apa itu? Jadi kalau misalkan kita pengen nostalgia ke belakang, tahun-tahun 90-an kan banyak soundtrack yang enak. Tapi ketika kita pengen dengerin di YouTube, itu kualitasnya nggak sebaik dulu. Oh, iya. Kualitas musiknya, maka itu aku remake, jadi kualitasnya biar agak lebih baik gitu. Iya. Biar orang bisa nostalgia dengan itu konten itu. Oke, karena zaman dulu kan teknologinya memang terbatas ya. Kalau sekarang kan bisa diubah jadi kelihatannya lebih grand, lebih tajam, lebih halus gitu ya. Betul, Bang. Oh, itu yang kamu lakukan? Betul, itu yang aku lakukan sebelumnya. Baik. Setelah ini kita akan dengarkan ya, kamu menirukan lebih banyak lagi suara penyanyi Indonesia, dan aku sebenarnya penasaran, pengen juga mendengarkan suaramu sendiri. Kalau dulu kan pemain band ya? Betul, Bang. Itu pemain band kamu sebagai apa? Aku dulu vokalisnya sebagai atau? gitar, Bang. Tapi sekarang paling tidak ada orang mengenalmu sebagai penyanyi, tapi betul, penyanyi menirukan karakter suara dari penyanyi-penyanyi lain. Ya, Bang. Oke, ini sesuatu yang unik. Jadi kalau untuk mempelajari karakter suara seorang penyanyi misalnya, rata-rata waktu yang dibutuhkan berapa lama? Enggak lama, Bang. Ya itu paling seharian, Bang. Sehari udah bisa niru suara penyanyi-penyanyi itu? Ya. Oke, itu namanya talenta. Cuman itu bakat, bukan yang aku latih sih, yang aku coba lihat itu cara bernyanyi dia, teknik dia cara bernyanyi gimana, dan gayanya sih. Kalau gayanya, mungkin cara bernyanyi dia gayanya bibirnya ke pinggir atau bibirnya terlalu harus kebuka. Nah itu sih yang aku lihat. Jadi itu pun menentukan nanti ya suaranya jadi mirip atau tidak ya. Betul. Kayak Arman tadi kan ada ciri khasnya yang kemudian kita langsung ngenalin Arman. Iya betul, Bang. Arman tahu nggak bahwa suaranya pernah kamu tirukan? Pernah. Apa komennya? Dia marah atau positif? Positif sih. Oh, positif ya. Jadi siapa penyanyi yang suaranya paling sulit untuk ditiru? Yang paling sulit itu pokoknya yang bass-bass kayak Ariel itu menurut aku sulit sih. Sulit ya? Sulit. Aku suaranya treble ya, Bang. Jadi agak sulit sih gitu. Menurut aku juga menurut aku nggak mirip sih. Kalau penyanyi yang paling muda yang kamu kalau tiru tuh gampang sekali? Yang paling gampang ya yang tadi sih kayak Ebit, kayak Tompi. Oke, katanya mau niru suara aku, coba. Nah, ketawanya aja. Guruku yang SD katanya bisa mengenali aku dari suaraku yang katanya kalau ketawa khas gitu. Tapi nggak tahu kamu mau niru aku seperti apa. Perlu pakai mic atau tidak? Nggak usah juga, nggak usah. Oke. Aeroye sariroye wamena sariroye.
Ai roye, sani roye, womena, sani roye, duk duk duk. Iya, thank you.